Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau berikan buat kami. Kesehatan, pekerjaan yang boleh kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Bapak untuk boleh melakukan apa yang kewajiban kami dengan sungguh-sungguh dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan setengah hati. Pengkhotbah 9 ayat 10 mengatakan kepada kita pada pagi hari ini. Apapun yang dapat dikerjakan tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Sebab tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jujur hari-hari ini saya mengalami semangat yang menurun sekali dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan atau kewajiban-kewajiban saya. Mungkin karena sudah memasuki suasana liburan, atau mungkin sudah sedikit merasa bosan. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa apapun yang engkau kerjakan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun yang dapat dikerjakan oleh tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Sebab tidak ada pekerjaan, tidak ada pertimbangan, tidak ada pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ada suatu cerita yang menarik yang menggugah hati kita. Ada seorang pemuda yang dipecat secara sepihak oleh perusahaannya yang bergerak di bidang periklanan di New York. Tetapi anehnya, meskipun dipecat, ia tetap masuk kantor. Kenapa? Karena ia merasa masih banyak yang harus dia pelajari dari hal periklanan di perusahaan itu. Ia seperti biasa datang ke kantor, berbincang-bincang dengan rekan-rekan kerja dan para klien. Ia juga menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh kantornya. Semua itu dia lakukan free tanpa digaji. Sebulan berlalu, pimpinannya tidak mengacukannya. Tetapi mulai di bulan kedua, ia terus bekerja tanpa digaji. Hal itu akhirnya membuat hati pimpinannya luluh. Dengan agak heran, pimpinannya berkata, "Oke, kamu menang karena aku belum pernah melihat seorang yang lebih membutuhkan pekerjaan dibandingkan uang." Alhasil pemuda itu berhasil dipekerjakan kembali. Dan singkat cerita, orang tersebut akhirnya berhasil dalam karir periklanannya pada masa itu. Ia juga dihargai sebagai penemu materi-materi dalam surat kabar yang dicetak. Dan banyak hal lain. Namanya pemuda itu adalah Lester Wunderman, seorang konsultan, profesor, penulis, fotografer, dan pendiri Wunderman, sebuah jaringan perusahaan periklanan, jaringan pemasaran, dan konsultasi. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita belajar dari hal ini, dari kegigihan dan keseriusan Wonderman dalam bekerja. Meskipun ia gagal, ia tidak menyerah begitu saja. Sebaliknya, ia mau mempelajari kegagalan itu dan terus berjuang untuk maju. Wonderman memiliki prinsip, jika ada pelajaran yang harus dipelajari, itu adalah untuk dilakukan dengan sepenuh hati, tidak dilakukan dengan setengah hati.
Jika Anda melakukannya, berikanlah semuanya yang harus Anda berikan. Prinsip ini, maka tidak heran jika dia akhirnya menjadi seorang yang berhasil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, apapun pekerjaan Anda, formal atau tidak formal, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, apapun yang engkau dapat kerjakan oleh tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Itu yang dikatakan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Itu artinya selama kita hidup, bekerjalah secara maksimal. Jangan separuh-separuh atau setengah hati. Kerahkanlah segala kemampuan kita untuk menghasilkan yang terbaik. Seperti Yakub yang akhirnya Tuhan buat berhasil karena ia adalah seorang pekerja keras yang bekerja dengan sekuat tenaganya. Bapak, Ibu, saudara-saudari ini kasih Tuhan. Baik engkau sebagai pekerja, baik engkau sebagai ibu rumah tangga, baik engkau di rumah, apapun yang engkau kerjakan, kerjakanlah dengan sepenuh hati. Baik engkau seorang pemuda, seorang mahasiswa-mahasiswi, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kau kerjakan saat ini, kerjakanlah dengan sepenuh hati. Jika kita merasa bahwa pekerjaan kita saat ini belum sesuai dengan apa yang kita impikan, tetaplah bekerja dengan serius. Sebab tetap ada berkat di setiap apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni aku jika terkadang aku bekerja tidak dengan sepenuh hati. Mulai saat ini aku akan bekerja Tuhan dengan sepenuh hati. Biar aku melakukan kesempatan yang kau berikan ini dengan sungguh-sungguh. Mampukan aku Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan pernah berharap untuk hasil yang maksimal jika kita masih bekerja dengan setengah hati. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.